Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari, kelas A1 Akuntansi dengan NIM 2011-3006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama adalah sifat dan contoh kas dan setara kas. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk dikembangkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelenggaraan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian intern atau internal control yang baik atas kas dan setara kas. Menurut penulis, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membayar kegiatan umum perusahaan. Yang kedua, bank adalah sisa rekening perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai kas dan setara kas: yang pertama, kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, saldo rekening di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon kas kecil yang belum di rembes. Dan yang terakhir, cek tunai yang akan diprioritaskan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan atau neraca adalah: yang pertama, deposito. Yang kedua, cek mundur atau cek kosong. Yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Materi yang kedua yaitu tujuan pemeriksaan atau audit objektif atau kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan atau existence. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Yang keempat, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah posting dan klasifikasi. Yang keenam, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo jasa dan penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang kedelapan, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Dan yang kesembilan adalah untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK ETAP atau IFRS. Materi terakhir adalah prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat tab schedule kas dan setara kas per tanggal neraca atau
Kalau belum selesai boleh per 31 bulan 10 tahun 2012, atau tanggal 30 bulan 11 2012. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang mensual. Kemudian yang ketiga, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, kirim informasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Yang kelima, kirim informasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Kemudian lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Terus review jawaban konfirmasi dan bank. Notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang kesembilan, periksa interbank atau transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca. Kemudian selanjutnya, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, berlaku apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dan cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.